Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat, karena saat ini anak-anak sudah berada di kelas 6. Oh ya, bagaimana nilai rapor anak-anak kemarin? Bagus atau tidak? Semoga semua nilainya bagus dan kita tingkatkan atau kita pertahankan di kelas 6 ini. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai videonya, mohon dukungan anak cerdas semua untuk subscribe channel Cerdas Belajar ini. Dan jangan lupa di like serta share ke teman-teman kamu ya. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sungguh enak buah matwa, makan sebiji tanpa ragu. Telah lama tidak berjumpa, hati senang karena rindu. Jalan-jalan ke tepi pantai, pantai berpasir, nyaman rasanya. Jadilah kamu anak yang pandai agar berguna bagi Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, yuk bersama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup dan terima kasih, semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Yuk sekarang kita saksikan videonya. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Sekarang ayo kita berdiskusi. Amatilah gambar berikut. Sekarang buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Setelah selesai, mintalah temanmu untuk menjawabnya, lalu diskusikanlah. Misalnya pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Judulnya yaitu Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Anak cerdas bisa membacanya di buku tematik tema 1 halaman 2 sampai halaman 3. Edo senang sekali, ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya.
Sekarang bacalah dengan seksama, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Setelah selesai, kamu bisa mencocokkan hasilnya dengan jawaban berikut ini. Sekarang diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu. Kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada gurumu. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Setelah melakukan pengamatan terhadap bagian-bagian bunga, kamu bisa membaca materi berikut ini. Sebelum kita lanjutkan videonya, yuk kita selingi terlebih dahulu dengan bermain tebak-tebakan. Pertanyaannya yaitu, kenapa matahari tenggelam? Kenapa matahari tenggelam? Jika kamu tahu jawabannya, silahkan jawab di kolom komentar. Sekarang amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Setelah selesai, sampaikan hasilnya kepada teman kelompokmu. Adakah perbedaan dengan temanmu? Apakah perbedaannya? Diskusikan perbedaan tersebut dengan temanmu. Menurutmu, apa manfaat perkembangbiakan generatif? Carilah informasinya dan tuliskan pada tempat yang disediakan. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya, merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali.
Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Untuk menambah wawasanmu tentang negara-negara ASEAN, bacalah informasi berikut dengan seksama. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut. Judul bacaannya yaitu Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat ASEAN. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Kamu dapat menemukan tambahan informasi melalui gurumu atau buku bacaan di perpustakaan. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN mulai dari kondisi geografis, bunga hingga kebudayaannya. Pilihlah dua negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara, dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaat, dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. Yang pertama, tentukan dua negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya.
Yang ketiga, di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Baik anak cerdas, demikian tadi pembahasan materi tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang pertama. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Subscribe, like, dan share channel Cerdas Belajar. Cerdas Belajar, belajar jadi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.